Masyarakat, umat manusia, terdiri dari berbagai bangsa, itu mengalami perombakan dan gejolak kultural, gejolak ekonomi, gejolak sosial, gejolak ideologi bahkan, yang selalu diikuti dengan terobosan-terobosan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak setiap krisis itu menghasilkan tsunami. Kecuali pandemi, Spanish flu, Perang Dunia I, Perang Dunia Great Depression 1920-an, dan Perang Dunia Kedua itu adalah krisis yang pada paruh pertama abad 20 itu punya watak seperti tsunami. Diskusi yang pertama datang dari Pak Budiman Sujatmiko. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, jelas Bang ya? Sangat jelas. Oh. Ya. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik ini, di rumah saja. Oke Bang, jadi saya ingin ngambil statement dari Louis Strauss tentang generasi muda hari ini, Bang. Jadi gini, Bang. Ya. Dalam teorinya dia menyebutkan bahwa setiap generasi ketika dihadapkan oleh critical moment, ia pasti akan mengalami suatu perubahan yang ada. Nah, kami ingin meminta pandangan dari Bang Budiman Sujatmiko selaku Ketua Umum Inovator 4.0 Indonesia, bagaimana proyeksi sumber daya manusia pasca pandemi COVID-19 saat ini, Bang. Waktu dan tepat, saya persilahkan. Terima kasih atas undangannya pada Bapak AKBP Egy Wijaya ya, atau yang mewakili, dan kemudian dari pembicara-pembicara lain yang hadir pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tahu saya berapa lama diberi waktu? 15, Bang. Oke. Baik. Makasih, nanti tolong ingatkan ya kalau saya kepanjangan. Ya, saya kira menyenangkan sekali apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Kehumasan ya, yang sangat lumayan komprehensif, secara lengkap menjelaskan bagaimana Polri sudah menempatkan dirinya dalam sebuah era yang lain, new normal juga ya, tata hidup yang baru juga. Saya kira memang apa yang dilakukan kepolisian hari ini juga mestinya diikuti oleh banyak pihak yang lain. Karena ini adalah krisis global. Ini adalah krisis, boleh saya katakan bahkan ini merupakan krisis peradaban. Tingkat atau skala dan skop dari krisis ini bolehlah kalau kita mengacu pada kejadian sejarah yang paling dekat saja ya. Ini sama seperti krisis yang diakibatkan oleh Perang Dunia Pertama di awal abad 20, yang kemudian tak lama kemudian diikuti oleh krisis pandemi juga yang diakibatkan oleh penyakit Spanish flu setelah Perang Dunia I. Kemudian sama kurang lebih dengan krisis yang diakibatkan oleh Great Depression atau depresi besar pada akhir 1920-an, awal 1930-an. Juga krisis seperti Perang Dunia Kedua, kemudian juga pada level yang lebih regional, krisis moneter Asia tahun 1997, dan kemudian krisis global lagi, keuangan global pada tahun 2008. Tentu saja masing-masing skala krisis yang saya sebutkan tadi berbeda-beda. Tapi apapun yang berbeda-beda, cakupan dan skopnya, satu hal yang pasti, masyarakat, umat manusia, terdiri dari berbagai bangsa, itu mengalami perombakan dan gejolak kultural, gejolak ekonomi, gejolak sosial, gejolak ideologi bahkan, yang selalu diikuti dengan terobosan-terobosan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Terobosan-terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi ini
sebenarnya bibit-bibitnya sudah ada. Cuma biasanya masih ada di pinggiran, masih kecil-kecil, ya. Ide-ide baru secara politik, ide-ide baru secara ekonomi, itu ada. Namun krisis ini menyebabkan apa yang menjadi bibit atau benih-benih yang sudah tumbuh di masyarakat yang belum menjadi mainstream, setelah krisis, dia mengemuka ke depan. Jadi kita bayangkan seperti sebuah ombak kecil di tengah laut, ya. Tapi begitu mendekati garis pantai, dia menggelombang menjadi ombak yang tinggi dan menerpa bibir pantai. Nah, zaman normal, zaman biasa itu seperti laut. Tapi ketika krisis itu seperti air laut yang sedang menghampiri pantai. Dia menggelombang, ya kan, dengan besar. Kalau ada badai, semakin besar gelombangnya tentu saja. Dan kalau ada goncangan, seperti gempa bumi, ya dia bisa menjadi tsunami. Nah, tidak setiap krisis itu menghasilkan tsunami. Kecuali pandemi, Spanish flu, Perang Dunia I, Perang Dunia Great Depression 1920-an, dan Perang Dunia Kedua, itu adalah krisis yang pada paruh pertama abad 20 itu punya watak seperti tsunami. Nah, di mana sebenarnya letak pandemi COVID-19 ini? Skalanya hampir sama seperti skala Spanish flu atau Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau krisis ekonomi 2008 atau krisis moneter 1997, krisis 97 itu regional Asia yang terutama terkena, kita kena tsunami-nya, tsunami kecil lah ya. Indonesia terjadi reformasi tahun 98. Krisis ekonomi 2008 juga meskipun global, tapi dia relatif hanya ekonomi saja. Dia tidak mengguncang geopolitik global, ya kan? Dia tidak sampai secara radikal menyentuh kehidupan pribadi tiap individu manusia, nggak sampai. Ya. Tapi kalau Spanish flu, Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua, pun pandemi COVID-19 ini bisa kita lacak, bisa kita urut dari level global, dampak skala dan skop yang global, maupun sampai level yang individual. Sekarang saya mau masuk, sebelum bicara yang global, saya mau bicara individu dulu deh. Tadi Pak sudah dijelaskan. Ya. Intinya begini, intinya adalah ada beberapa peralihan, ada beberapa shifting yang terjadi di masyarakat atau di individu. Satu, karena adanya work from home, PBBH, atau di negara lain juga sampai lockdown, itu menimbulkan kecemasan dan rasa kesepian atau depresi pada tingkat individu. Yang biasanya jalan-jalan, yang biasanya ketemu orang, yang biasanya janjian, lihat pemandangan, ya. Kita sekarang hanya lihat rumah. Kita hanya lihat rumah, tempat kita tinggal. Jadi anxiousness atau kecemasan dan loneliness dan depresi pada kadar yang berbeda-beda dari tiap orang itu terjadi. Satu, pada level individu. Kemudian ada optimisasi kerja di rumah. Dulu kita berpikir ada kerja di kantor. Kemudian dengan adanya revolusi digital, ya, orang sudah mulai bekerja di kafe atau di mobil, tidak lagi di kantor. Tapi itu sebagai pilihan, ya. Sekarang orang dipaksa untuk bekerja di rumah. Itu kedua. Ketiga, segala sesuatunya harus pakai daring. Beli makan pakai daring, segala hal, ya. Berkomunikasi dengan keluarga, kerabat, juga harus pakai daring. Online, tidak lagi darat. Kiriman-kiriman juga seperti itu, makanan, pakaian, segala macam. Itu ketiga. Keempat, damage trust terhadap higienitas orang dan barang. Kita berkurang kepercayaan kita kepada higienitas orang lain. Saya harus berhati-hati untuk bersalaman, harus berhati-hati untuk ngobrol, segala macam. Juga terhadap barang. Nah, ini apa konsekuensinya? Ya, ini pada hubungan relasi-relasi sosial ya nanti ya. Terus yang kelima tadi sudah disebut juga, muncul tensi atau ketegangan dan konflik-konflik di semua level. Mau di level individu, di rumah, karena kita tiap hari ketemu orang rumah, lama-lama juga mungkin kita entah bosan, entah jenuh, segala macam, mudah terpancing amarah, begitu ya, dengan orang rumah sendiri, kadang-kadang seperti itu. Di level individual sampai level global. Sampai level global, tadi disebutkan juga ketegangan di sekitar Selat Taiwan, tiba-tiba Taiwan sekarang lagi pengen merdeka dan
Cina tidak akan pernah mentolerir. Taiwan boleh buat apa saja. Hong Kong boleh ribut apa saja. Mau bikin sistem ekonomi, sistem politik apa saja, mau maki-maki pemerintah Cina, nggak masalah Hong Kong atau Taiwan. Tapi sekali Hong Kong atau Taiwan menyatakan merdeka, itu nggak ada ampun. Itu bisa perang. Karena saya kebetulan tesis saya di Cambridge tentang politik luar negeri Cina hubungan dengan Taiwan. Jadi saya kurang lebih mengerti bagaimana situasi kejiwaan orang-orang di Cina, pemimpin-pemimpin Cina. Kalau Taiwan menyatakan merdeka itu pasti perang. Dan ini akan menambah PR kita ya di dunia ini, apalagi kita dekat dengan mereka secara geografis. Kemudian ada kontak-kontak yang terbatas dengan generasi tua, generasi orang-orang uzur, orang tua. Dan kita tahu menjelang Lebaran biasa kita sungkem. Ya sekarang udah nggak bisa. Anak-anak kita nggak bisa lagi sembarangan salaman dengan eyangnya, kakek neneknya kan. Harus dijaga itu karena rentan. Kakek neneknya adalah rentan usianya udah 70 tahun katakanlah begitu. Kemudian sertifikasi imunitas konsumen itu menjadi penting. Jadi selain sertifikat halal yang justru mendesak sekarang adalah sertifikat barang atau apapun bahwa dia itu aman. Proses dari produksi sampai distribusinya aman, tidak menjadi wahana untuk menularkan penyakit. Perjalanan yang sifatnya ke jauh, ke luar negeri atau bahkan ke dekat ini menjadi dibatasi, teman-teman sekalian, menjadi dibatasi. Ya, menjadi dibatasi. Orang terbatas melakukan perjalanan. Sekarang ada larangan mudik itu saja. Kemudian juga, nah ini ekonomi, pengangguran massal. Udah jutaan orang dirumahkan di Indonesia dan diperkirakan di dunia nanti akan ada 1 miliar orang akan dirumahkan dari pekerjaannya, ya entah dipecat permanen atau kemudian dikurangi pekerjaannya yang mengakibatkan pendapatannya juga berkurang dan segala macam. Yang terakhir, identitas kita nanti, harga diri kita bukan lagi diukur oleh pekerjaan. Job, pekerjaan, profesi bukan lagi ukuran kita sukses. Ada ukuran-ukuran yang lain, ya. Nah, jadi saya pikir itu 10 ciri, 10 shifting, 10 peralihan, perubahan di level individu maupun komunitas lokal setempat. Di level global, konsekuensinya adalah seperti sudah saya singgung, 1 miliar orang kemungkinan akan dirumahkan dan pekerjaannya. Di Indonesia sudah 2 juta jika tidak keliru. Industri manufaktur mengalami pelambatan atau kelumpuhan. Industri pariwisata dan travel juga mengalami kelumpuhan. Terutama 2 itu yang terkena. Nah, kemudian, apa yang akan kita lakukan di Indonesia menghadapi situasi ini? Di sini negara harus hadir. Ada 3 skenario yang sudah banyak dibicarakan di dunia, ya, di mana 3 skenario itu lahir dari kritik terhadap sistem kapitalisme pasar bebas yang ternyata terbukti lumpuh dan tidak sanggup untuk mengatasi persoalan health, persoalan kesehatan, persoalan healthcare, pelayanan kesehatan. Bahwa ternyata pembangunan sistem kesehatan selama ini di dunia yang banyak ditentukan oleh mekanisme pasar, berorientasi komersial, mengabaikan banyak lapisan masyarakat yang lain. Mungkin kalau masalah penyakitnya tidak contagious, tidak menular seperti sekarang, nggak ada masalah. Tapi karena ini pandemi dengan kecepatan penularan yang sangat cepat dan tiap orang terkena, potensi terkena, kita baru tahu bahwa bangunan dan struktur pelayanan kesehatan kita, bukan cuma Indonesia, tapi di dunia, tidak sanggup menyentuh itu. Bahkan Inggris, satu negara yang sistem kesehatan, pelayanan kesehatannya, asuransi kesehatannya itu NHS, National Health Service, itu dianggap salah satu yang terbaik di dunia, pun gagal. Amerika Serikat yang teknologi kesehatan juga maju, juga terus gagal. Nah, di lain pihak, negara-negara yang kekuatan industri perangkat keras atau hardware teknologi mobilenya kuat, relatif cepat menangani ini karena apa? Konsolidasi data pengguna produk hardware teknologi mobilnya, handphone misalnya, itu sudah memungkinkan atau memudahkan pengawasan dan surveillance terhadap setiap penggunanya. Korea Selatan dan Samsung, China dan Xiaomi dan segala macam, itu rupanya hardware yang dibeli itu punya alat untuk mengawasi pergerakan orang dan bisa dihidupkan saat sekarang orang melakukan pergerakan. Dan sehingga ketahuan, orang berkumpul di mana, berinteraksi di mana, 2 minggu ini ketemu siapa saja, itu udah terlacak. Ya, udah terlacak. Nah, di sini kita kelihatan bahwa industri berbasis data yang ditopang oleh industri perangkat keras hardware
itu mudah di-shifting menjadi industri atau teknologi untuk melakukan pengawasan penyebaran pandemi, dan juga memudahkan untuk konsolidasi teknologi telemedicine, pengobatan atau kedokteran berbasis digital. Nah, kita nggak cukup kuat di situ. Industri hardware kita di teknologi mobile nggak kuat, oke? Sehingga kita juga kena akibatnya. Terus bagaimana dengan Vietnam? Nah, Vietnam ini seperti itu. Vietnam memang teknologinya nggak bagus, tapi kepercayaan pada pemerintah dan solidaritas masyarakatnya kuat. Terus apa harus dilakukan oleh generasi muda nih? Sebentar lagi barangkali ya. Yang harus dilakukan oleh generasi muda, teman-teman HMI atau siapapun hari ini adalah mulai berpikir beyond kondisi sekarang. Berpikirlah secara imajinatif. Karena imajinasi yang akan lebih banyak menolong sebuah peradaban ketimbang pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu tidak akan bisa lagi banyak digunakan.